Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Widyastari dari kelas DKV S3A ingin mempresentasikan tentang UAS mata kuliah Ragam Hias Nusantara yang telah saya buat di PowerPoint sebelumnya. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang soal-soal yang telah saya kerjakan. Yang pertanyaan pertama adalah kain yang saya pakai. Kain yang saya pakai di PowerPoint yang saya buat itu merupakan kain batik khas Solo yang bernama batik Parangkusuma. Kemudian pola dari ragam hias motif batik Parangkusuma ini ada lidah api, dan yang kedua ada 3 kelopak bunga kecil yang terdapat di batik ini, dan juga ada motif melinjon ataupun menyerupai belah ketupat seperti ini. Dan yang kedua itu adalah jenis pengayaan. Motif lidah api mempunyai makna sebagai kekuatan sakti yang dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Kemudian motif bunga itu melambangkan keharuman, dan melinjoni atau belah ketupat itu melambangkan rasa hormat kepada kebenaran, nilai-nilai kebenaran. Kemudian dalam garis besar motif batik ataupun batik Parangkusuma ini diambil dari bahasa Jawa, yaitu kusuma yang artinya harus semerbak seperti bunga. Kemudian namun secara keseluruhan batik Parangkusuma ini memiliki makna sebagai harapan si pemakainya agar mencapai keharuman, kekuatan, dan hal-hal positif dari karakteristik masyarakat Jawa khususnya di Solo. Dan yang kemudian adalah pertanyaan nomor kedua. Jelaskan menurut pendapat Anda tentang subjek yang ditampilkan secara berbeda pada kebudayaan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu subjek ataupun objek ragam hias di setiap daerah kenapa mempunyai ciri khas yang berbeda walaupun objeknya itu terlihat sama. Karena yang pertama itu ada motif singa mahang yang berasal dari tenun Sumba Timur yang memiliki arti sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan tentang kerajaan di Sumba. Dan kedua adalah singa raja pada kain batik Bali yang memiliki kekuatan, kemauan, dan keajaiban. Dan yang ketiga adalah motif Singopayung yang berasal dari Cirebon yang mempunyai makna spiritual dan keagamaan. Dan menurut pendapat saya, mengapa ketiga motif singa itu memiliki corak yang berbeda tetapi memiliki objek yang mirip satu sama lainnya, karena setiap daerah itu mempunyai makna filosofis sendiri tentang pemaknaan motif singa itu sendiri. Karena motif dari singa, motif makna atau filosofis antara motif singa mahang dan singa raja itu memang sama-sama mempunyai keterkaitan seperti memiliki arti kekuasaan. Namun Singopayung itu tidak memiliki persamaan dengan makna filosofis seperti singa mahang dan motif singa raja dari Bali. Dan objek yang sama itu memiliki tampilan yang berbeda-beda pada setiap tempat ataupun daerah dikarenakan perbedaan unsur budaya, baik dari segmentasi wilayah, bahasa, kebiasaan masyarakat, dan kondisi masyarakat sekitar. Hal ini membuat objek ciri khas masing-masing seperti kain tenun, dan kain tenun itu memakai warna yang mencolok karena kan proses pembuatannya yang rumit itu sendiri. Namun berbeda dengan kain batik di mana menggunakan variasi warna yang lebih mencolok juga karena proses pembuatannya yang lebih relatif mudah menggunakan malam dan canting untuk menyusun setiap polanya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 tentang batik instansi dalam perkembangan era modern yang menggunakan logo sebagai ragam hias dari produk kain batik itu sendiri. Menurut saya itu penggunaan logo pada batik instansi merupakan ragam hias yang sifatnya
menjadi identitas dan menjadi identitas suatu instansi, dan itu bisa menjadikan hal itu jadi terperinci bagi suatu ataupun ciri khas suatu lembaga. Namun logo dari batik tersebut bisa juga tidak menjadi ragam hias, dan itu tergantung dengan tata letak atau penempatan pola-pola batik itu sendiri. Misalnya, jika logo ditempatkan secara menyebar di suatu kain batik, itu bisa membentuk suatu pola ragam hias yang beraturan. Maka logo itu bisa mempunyai makna ataupun mempunyai ciri khas yang lebih spesifik, karena penyebaran objek-objek ragam hias tentang logo instansi itu sendiri telah menjadi atau masuk ke dalam bagian dari ciri khas batik itu juga. Namun kalau misalnya logo itu ditempatkan hanya satu posisi kain saja, itu akan menjadi memusat dan terlihat kaku, maka logo tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ragam hias. Jadi menurut saya logo bisa dikatakan menjadi ragam hias jika penempatannya itu sama pentingnya dengan unsur-unsur pola dari batik itu sendiri. Jadi itu bisa melebur menjadi suatu ragam hias. Tetapi kalau jika logo itu hanya berdiri sendiri, tidak menjadi ciri khas suatu batik instansi, maka logo itu hanya sebagai identitas bahwa batik tersebut batik tersebut menjadi milik dari instansi suatu perusahaan atau organisasi, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.